Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Capeknya aku malas betul. Bercanda. Bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Now come look at this. Few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Syalala Hafizah, absen 36 dari kelas 12-13. Saya melakukan cosplay Syekhah Hajah Rangga Gaya Rahma Al-Yunusiyah. Oleh karena itu, izinkan saya menceritakan biografi pahlawan ini. Syekhah Hajah Rangga Gaya Rahma Al-Yunusiyah, atau yang biasa dipanggil Rahma, merupakan seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1500 di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan wafat pada tanggal 26 Februari 1969 di Padang Panjang, Sumatera Barat pada umur yang ke-68 tahun. Ia memiliki ayah dan ibu yang bernama Muhammad Yunus dan Rafia, dan juga memiliki abang yang bernama Zainuddin Labai El-Yunusi. Ia merupakan anggota Partai Politik Masyumi. Ia juga merupakan pendiri Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia memelopori pembentukan unit berbekalan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Padang Panjang, serta menjamin seluruh perbekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka. Rahma sempat belajar di Diniyah School yang dipimpin oleh abangnya, yaitu Zainuddin Labai El-Yunusi. Tidak puas dengan sistem koedukasi yang mencampurkan derajat putra dan putri, Rahma secara inisiatif menemui beberapa pengalaman Minangkabau untuk mendalami agama. Hal tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20 di Minangkabau. Selain itu, ia mempelajari berbagai ilmu praktis secara privat yang kelak ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dengan dukungan abangnya, ia merintis Diniyah Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Selanjutnya yaitu peran pahlawan Rahma pada masa kependudukan Jepang. Semasa pendudukan Jepang, gedung sekolah Diniyah Putri 2 kali dijadikan rumah sakit darurat untuk menampung korban kecelakaan kereta api. Kedatangan tentara Jepang di Minangkabau pada Maret 1942 membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan dan mengurangi kualitas hidup penduduk non-Jepang. Selama pendudukan Jepang, Rahma ikut dalam berbagai kegiatan anggota daerah ibu atau ADI yang bergerak di bidang sosial. Dalam situasi perang, Rahma bersama para anggota ADI mengumpulkan bantuan makanan dan pakaian bagi penduduk yang kekurangan. Ia memotivasi penduduk yang masih bisa makan untuk menyisakan beras genggam setiap kali memasak untuk dibagikan bagi penduduk yang kekurangan makanan. Kepada murid-muridnya, ia menginstruksikan bahwa seluruh tapak meja dan kain pintu yang ada pada Diniyah Putri dijadikan pakaian untuk penduduk. Selain itu, Rahma bersama para anggota ADI menuntut pemerintah Jepang untuk menutup rumah bordil dan menentang pengerahan perempuan Indonesia sebagai jukun ianfu atau wanita penghibur. Tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah Jepang dan tempat prostitusi di kota-kota Sumatera Barat berhasil ditutup. Dalam politik, Rahma bergabung dengan Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Ia menjadi ketua Hanukai di Padang Panjang untuk membantu perjuangan perwira yang terhimpun dalam Gyugun. Seiring memuncaknya ketegangan di Padang Panjang, Rahma membawa sekitar 100 orang muridnya mengungsi untuk menyelamatkan mereka dari serbuan tentara Jepang. Selama pengungsian, ia menanggung sendiri semua keperluan murid-muridnya. Ketika terjadi kecelakaan kereta api pada tanggal 25 Desember 1944 dan 23 Maret 1945 di Padang Panjang,
Rahma menjadikan bangunan sekolah Diniyah Putri sebagai tempat perawatan korban kecelakaan. Hal ini membuat Diniyah Putri mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah Jepang. Menjelang berakhirnya pendudukan, Jepang membentuk Chuo Sangiin yang diketuai oleh Muhammad Shafei. Rahmah duduk sebagai salah satu anggota peninjau Chuo Sangiin. Teladan yang dapat diambil dari tokoh Rahmah ini adalah Rahmah memperoleh pendidikan atas inisiatifnya sendiri. Pada saat masyarakat memandang kurang perlunya pendidikan bagi perempuan, ia melihat bahwa perempuan tertinggal dari laki-laki, berada dalam kebodohan dan kepasrahan pada keadaan, sehingga masyarakat pada umumnya, termasuk perempuan sendiri, menganggap diri mereka makhluk yang lemah dan terbatas. Ia menginginkan setiap wanita menjadi ibu yang baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Hal itu menurutnya hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Meski menolak pembatasan mencari ilmu bagi perempuan, Rahmah menolak emansipasi seperti yang digaungkan oleh feminis. Rahmah ingin perempuan tetap pada fitrahnya dan anak didiknya menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Ia tetap memasukkan pendidikan rumah tangga seperti menjahit, memasak, dan keterampilan rumah tangga lainnya ke dalam kurikulum sekolahnya. Saya menulis pahlawan ini dikarenakan saya sudah mencari beberapa sumber dan saya hanya menemukan satu tokoh yang belum digunakan oleh teman saya, yaitu tokoh Syekhah Rangkayo Rahmat al-Yunusiyah. Pada awalnya saya ingin menggunakan tokoh Andi Depu. Saya sudah melihat list tokoh yang akan digunakan teman saya dan pada saat itu saya melihat tidak ada nama Andi Depu. Saya sangat senang karena saya dapat menemukan tokoh yang perannya sangat mudah ditirukan, tetapi ternyata setelah saya menulis tokoh tersebut, saya ditegur oleh teman saya karena dia merasa sudah menulis Andi Depu di list tersebut. Dan setelah saya lihat ternyata benar dia sudah menulis lebih dahulu. Tetapi karena ada satu teman saya yang salah mengisi list dan berakibat punya teman saya ini hilang dan tidak tertulis tokoh aslinya, akhirnya saya mengganti tokoh tersebut dan menemukan tokoh Rahma ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.